para rama-ramani, pembawa acara, Ibu, Bapak, Upasaka Upasika sekalian, selamat malam. Selamat malam. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, sungguh kebahagiaan, nama baik bagi saya karena diberikan kesempatan untuk bertemu, bersua dengan Anda sekalian dalam nuansa sepekan pendalaman Dhamma di Wihara Buddha Sakyamuni. Izinkan saya pada kesempatan kali ini berbagi Dharma berkenan tentang Yoniso Manasikara. Nah, tentu bagi para praktisi yang sering ikut one day mindfulness, weekend mindfulness, bahkan retreat vipassana ataupun samatha, tentu tidak asing dengan istilah Yoniso Manasikara. Namun apakah Yoniso Manasikara ini hanya kita praktekkan kala mengikuti latihan meditasi one day mindfulness, weekend, ataupun retreat vipassana maupun samatha? Tentu tidak. Nah, Yoniso Manasikara ini sangat membantu sekali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka kita perlu memahami, kita perlu mengetahui apa sebenarnya Yoniso Manasikara ini. Tentu dari berbagai macam referensi memiliki makna atau penjelasan sebutan yang kadang berbeda, tetapi ya maknanya sama. Ada juga yang menyebutkan bahwa Yoniso Manasikara ini memiliki arti yaitu sikap batin yang benar. Itu pertama. Lalu yang kedua juga menyebutkan bahwa Yoniso Manasikara adalah pengamatan dengan seksama. Jadi ada pengamatan, ada perhatian dengan seksama. Kita benar-benar hadir di situ. Ya, bahasa gaulnya menyatu dalam kekinian. Nah, di situ pun ada Yoniso Manasikara. Lalu yang ketiga adalah perhatian yang benar. Nah, perhatian yang benar antara Anda benar-benar memperhatikan itu sama loh. Ayo, sekarang kita buktikan sederhana. Sekarang apakah benar-benar memperhatikan? Nah, jika tidak, berarti tidak ada Yoniso Manasikara. Sederhana sekali kan? Bahwa Yoniso Manasikara memiliki artian perhatian yang benar. Kita juga harus benar-benar memperhatikan, ya kan? Nah, karena gempuran teknologi ini terasa sekali. Barangkali mungkin si pembawa materi ini membosankan, ya sudahlah saya buka. Nah, tentu dalam artian saat ini, inilah mengapa Yoniso Manasikara ini tidak hanya kita letakkan, kita praktekkan tatkala mengikuti retret saja. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari itu penting sekali. Nah, sebagai contoh sederhana, Bapak Ibu sudah sekalian hidup di kota, itu selalu dihadapkan dengan jalan yang tidak selalu sepi. Benar tidak? Apalagi mau ke arah bandara, mungkin pagi, banyak orang pergi bekerja, pulang dari bandara sore, orang-orang sudah mulai pulang bekerja, kita dihadapkan dengan macet. Jikalau kita tidak menerapkan Yoniso Manasikara di tengah kemacetan itu, betapa mudahnya kita terpancing oleh amarah, ya kan? Aduh, sepeda motor nih bikin kendaraan macet saja, ya. Ini lagi Gojek, ini lagi Grab. Ngapain jam segini? Alih-alih kita mau menyalahkan sesuatu yang ada di luar diri kita dengan memiliki perhatian bijak, perhatian yang benar, kita lebih baik mengintrospeksi diri ke dalam. Tarik napas panjang, hembuskan secara perlahan. Lebih damai. Karena apa? Dengan kita mengembangkan Yoniso Manasikara, sikap batin yang benar ini, kita tidak mudah terpancing. Karena di dalam salah satu sutta yang diajarkan Sang Buddha, mata melihat terbakar, ya kan? Telinga mendengar terbakar. Jadi dari enam indera kita ini begitu bersentuhan, jika kita tidak memiliki perhatian, sikap batin yang benar, mudah saja kebodohan batin menguasai kita. Karena kebodohan batin menguasai kita, kita menyikapi dengan kemarahan, kebencian. Atau bahkan muncul keserakan. Dalam artian kita menggandungi, kita melekati sesuatu yang bagi kita harus sesuatu yang baik. Nah, maka dalam konteks ini Yoniso Manasikara itu perhatian atau sikap batin yang benar.
pengamatan dengan seksama, itu sangat membantu kita di dalam kehidupan keseharian. Nah, jadi dengan kita mampu menumbuh kembangkan praktik ini, maka akan membuat kita lebih eling lan waspada. Ingat dan lebih waspada ya. Kadangkala kan, nah di dalam psikologi Buddhis, salah satu buku yang sempat saya baca, di situ disebutkan bahwasanya kesadaran itu dibagi menjadi dua. Gudang kesadaran dan kesadaran pikiran. Nah, bagi seseorang yang tidak memiliki yoniso manasikara, sikap batin yang benar atau perhatian yang benar, seringkali kehidupan ini kan seperti memiliki jadwal. Dalam artian kita sudah membuat jadwal dalam kehidupan kita dalam keseharian ya. Mulai dari bangun pagi, kadang rutinitasnya sama-sama saja kan. Nah, di tengah rutinitas yang begitu-begitu saja, kerap kali kita tidak meletakkan perhatian dengan benar di situ. Tetapi pekerjaannya bisa selesai. Benar kan? Ini yang bekerja apa? Itu gudang kesadaran. Nah, jadi semacam kita mau keluar saja dari masalah ini. Karena sering kita keluar masuk dalam masalah ini, kendati pun sembari main handphone, tahu saja anak tangga ada kan? Karena itu yang bermain gudang kesadaran. Karena Anda pernah melewati itu. Tetapi dengan kita mau mempraktikkan kesadaran pikiran, hadirlah seutuhnya. Di saat kita berjalan, ya kita berjalan dengan seksama. Ya, di tengah kita berkumpul dengan sanak famili, keluarga, sudahkah kita hadir seutuhnya bagi keluarga? Sudahkah kita makan malam dengan benar dengan keluarga? Nah, karena sekarang kan banyak secara tidak langsung kita pun sering melakukan show up dalam artian memamerkan secara tidak langsung. Kumpul bersama, jangan jangan makan dulu, foto dulu ya, buat Insta story, buat status WhatsApp. Nah, bahkan ketika makan bersama pun seringkali kita tidak hadir seutuhnya buat makanan itu. Dalam artian terlalu banyak berbicara, akhirnya kita lupa cita rasa makanan itu seperti apa. Udah habis ya, pesan lagi dong. Nah, ketika kita memang benar-benar hadir, melihat makanan itu dengan seksama, mencicipi cita rasa makanan itu dengan seksama, ada kepuasan, ada kebahagiaan yang didapatkan. Nah, maka salah satu praktek, kalau Bapak Ibu saudara sekalian membaca bukunya Thich Nhat Hanh, bahkan ketika minum teh pun ada meditasinya. Dengan penuh kesadaran memegang cangkir tersebut, menikmati cita rasa setiap tegukan ya, itu ada kebahagiaan. Nah, maka kita tidak heran, bahkan mungkin ada suatu ungkapan begini, loh, bukannya dia tuh seorang rajin meditasi, di sana kegiatan ikut meditasi, tapi kok begitu dihadapkan dengan suatu masalah, mudah sekali marah-marah, ya, mudah tersinggung. Nah, kira-kira apa ya yang menjadi penyebabnya demikian? Ayo, Yoniso Manasikara-nya. Karena Yoniso Manasikara hanya dipraktekkan ketika dia berduduk. Amati napas dengan seksama. Menghembuskan napas yang sama. Lah, begitu dia dihadapkan dengan kehidupan nyata, bertemu dengan yang tidak disukai, dia lupa mengamati reaksi batinnya bagaimana. Ya kan? Akhirnya mudah sekali tersinggung. Maka dengan kita memahami praktek Yoniso Manasikara ini dengan baik, tatkala kita dihadapkan dengan kesulitan, masalah, alih-alih kita menyalahkan pihak luar yang ada di luar diri kita, kita justru lebih mengintrospeksi diri ke dalam. Apa yang salah? Nah, akhirnya kan kita menimbulkan kebijaksanaan toh. Jadi Yoniso Manasikara ini pun salah satu daya upaya menumbuhkan kebijaksanaan. Jadi besok malam diuraikan lagi ya. Nah, maka seringkali kita juga kurang kurang mengimplementasikan Yoniso Manasikara ini dalam kehidupan sehari-hari. Tadi izinkan saya bercerita. Tadi datang di airport, dijemputlah sama Pak Komang ya. Saya bercerita banyak dengan beliau. Yuniso Manasikara, perhatian dengan benar, perhatian dengan sesama. Izinkan saya sedikit menyinggung tentang manajemen wihara. Coba kalau kita boleh jujur,
tidak banyak wihara yang memberikan perhatian kepada anak-anak dan generasi muda. Perhatian dalam bentuk apa? Bagaimana mereka diberikan ruang untuk berkreasi, bagaimana mereka diberikan ruang untuk belajar dhamma sesuai dengan kebutuhan mereka. Seringkali wihara ini mengeneralkan. Belajar dhamma ya harus seperti ini, plek. Anda menuntut yang anak-anak dewasa, remaja dewasa ini sesuai dengan keinginan kita yang tua. Tidak bisa. Tantangan kita di kota-kota besar, pendidikan, itu mudah sekali mencuci otak. Anak saya sekolah di tempat A, Bante. Senang sekali. Setiap ada doanya, ada semacam hiburannya. Nah, hiburan ini pun bukan hanya untuk anak-anak remaja, bahkan orang tua pun butuh hiburan. Benar tidak? Nah, sehingga tidak banyak ketika kami bercerita, tidak banyak wihara itu memperhatikan kondisi semacam ini. Nah, anak-anak remaja ini aset kita loh. Jika dari sejak dini kita mengabaikan eksistensi mereka melalui ya kita beryoniso manasikara lah, dalam artian bagaimana kita mengimplementasikan perhatian benar ini dalam kehidupan nyata, kehidupan keseharian kita. Jadi dalam manajemen pun ya kita bisa mempraktikkan itu. Nah, maka salah satu contoh kasus di kota-kota besar ketika anak-anak sudah sekolah di A, B, mereka menemukan suatu hiburan, kesenangan dalam membuat mereka, wih, seperti ini kok membahagiakan sekali. Nah, dan hal ini tidak ditemukan di wihara. Maksud saya begini, sedikit sekali manajemen wihara itu pendekatan dhamanya melalui seni dan budaya. Bali terkenal dengan tarian. Bali terkenal dengan musiknya juga toh. Lalu ada satu wihara, bahkan ini di Jakarta malah, menciptakan suatu tarian puja, tarian penghormatan. Nah, kalau bagi saya sih ya, saya kan punya pandangan sendiri. Bali pasti bisa mengimplementasikan itu. Karena budaya Bali kan, kaya akan tradisi dan budaya. Macam-macam cara melakukan penghormatan, salah satunya melalui musik, melalui seni tari. Nah, dengan memberikan perhatian semacam ini, Bapak Ibu sekalian, ketika kita melibatkan anak-anak, remaja dalam setiap kegiatan wihara, ada kebanggaan. Wah, kita bisa tampil nih, ya kan? Tidak hanya kebanggaan bagi si anak, tetapi orang tua pun bangga. Wih, itu anak saya loh, Bante. Yang mana? Oh ya, bagus-bagus. Sekedar apresiasi begitu mereka, wih, bahagia sekali. Nah, tetapi perlu kita pahami pendekatan secara psikologis. Usia anak-anak remaja ini kan masih butuh hiburan. Nanti mereka akan tahu kok belajar dhamma tuh lebih intensifnya bagaimana. Kita ikut retret. Jadi kan beberapa kesenangan ini kan ditinggalkan toh. Pernah tidak terpikir demikian? Bagaimana pendekatan dhamma melalui seni dan budaya? Banyak orang tidak mau memperhatikan itu. Padahal itu cara bagaimana menjaga anak-anak ini loh. Cara bagaimana menjaga yang remaja ini loh. Karena begitu dihadapkan dengan suatu pilihan, sudah nanti kuliah, entah keluar kota, ada yang ke Surabaya, ada kok beberapa anak-anak dari Bali ke Surabaya. Itu nanti kalau udah ketemu dengan teman-temannya di sana, dengan beda pemahaman, ayo kita ke sana aja ya, coba. Wih, dia menemukan kebahagiaan loh, ikut ikut di sana misalnya. Nah, itu akan nanti menjadi opsi pilihan mereka. Kenapa ya kok di wihara tidak ada seperti itu ya? Nah, jadi perlu dipahami bahwa dalam memberikan perhatian, terlebih dalam manajemen wihara itu, kita memberikan perhatian kepada anak-anak. Anak-anak ini butuhnya seperti apa? Harus peka dong, ya kan? Bukannya dengan pasangan kita peka, tetapi dengan lingkungan pun harus peka ya. Anak-anak ini butuhnya seperti apa? Remaja ini butuhnya seperti apa? Yang dewasa, ikutlah retret ya. Jadi jangan selalu mengeneralkan kebutuhan kita yang tua tuh harus sama dengan anak-anak. Maka kalau kita boleh melihat dengan sesama di postingan-postingan beberapa wihara, dari sekolah minggu, kegiatan remaja, semuanya pasti ceramah, so kan? Lalu kapan
mereka juga diberikan hiburan. Lah, begini loh. Banyak syair-syair lagu Buddhis itu diciptakan oleh mendiang Bhante Girirakito. Itu sebenarnya kalau kita bedah makna lagu yang setiap syair lagu yang beliau ciptakan tuh makna dalamnya dalam sekali. Nah, jadi medianya bagaimana? Oke, anak-anak, teman-teman remaja, sekarang kita menyanyikan lagu Buddhis ini dengan seksama. Kita hadir hadir seutuhnya di sini saat ini. HP-nya dilepas semua. Kita nyanyikan lagu ini. Nah, salah satunya lagunya yang begini loh. Kalau tidak salah ciptaannya Bante Giri ya. Oh Buddha, bimbinglah kami ke jalan yang benar. Oh Dhamma, oh Sangha ya. Itu kalau benar-benar kita menyanyikan dengan kesungguhan hati, waduh, ada kepuasan secara psikologis loh. Kita benar-benar merenungkan, kita butuh sosok Buddha, kita butuh sosok Dhamma dan sosok Sangha dalam kehidupan kita. Nah, dengan memberikan perhatian demikian, ayo kita bedah sekarang apa makna dari baris pertama ini? Apa makna dari baris kedua ini? Nah, jadi ada dua hal yang didapatkan di situ. Anak-anak bisa dapat hiburan. Aduh, penat pikiran saya nih. Ya Bapak Ibu pun kalau diberikan metode ceramah demikian, saya yakin pasti senang juga, ya kan? Hanya saja mungkin terbentur dengan aturan-aturan tertentu ya. Nah, jadi Yoniso Manasikara ini tidak hanya kita letakkan ketika kita sedang bermeditasi, apakah meditasi duduk, berjalan, berbaring atau meditasi berdiri, tidak. Tetapi kalau kita benar-benar mengimplementasikan Yoniso Manasika dalam kehidupan keseharian, kita peka terhadap kebutuhan sosial, terhadap kebutuhan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, sehingga hal itu sangat membantu bagaimana kita berjalan beriringan. Nah, sehingga dengan memiliki perhatian demikian, nah pertama memang Yoniso Manasikara kita perhatikan untuk diri sendiri. Jadi melalui pengamatan toh, begitu saya dihadapkan dengan suatu problem masalah, apakah saya mampu mengamati saya respon dengan kemarahan atau kebencian? Atau saya mampu melihat itu sebagai buah kama saya yang menimbulkan kebijaksanaan saya. Alih-alih saya mau menyalahkan si A si B, lebih baik saya mengintrospeksi diri. Barangkali ada kekeliruan yang saya lakukan. Itu praktek Yoniso Manasikara, sikap hati yang benar kita tanamkan pada diri sendiri. Lalu, jika hal ini kita praktekkan untuk kehidupan sosial, berarti kan kita melihat kondisi sekitar toh. Bagaimana kebutuhan daripada pasangan saya, anak-anak saya. Nah, bahkan Yoniso Manasikara pun bisa menjadi landasan pendidikan parenting bagi orang tua untuk anak-anaknya ya. Coba kalau boleh jujur semisal. Di antara Bapak Ibu, siapa yang anaknya terbuka mau bercerita? Sekarang dekat dengan siapa? Ayo, kalau boleh jujur. Ada? Aku loh, Ma, sekarang dekat dengan anaknya Pak Ali, misalnya gitu. Aku loh, Pak, dekat dengan anaknya ini. Jarang kan? Terkadang apa? Orang tua ini selalu memposisikan dirinya di atas. Mama lebih dulu makan asam garam kehidupan. Papa sudah lebih dulu makan asam kehidupan. Kamu nih nggak kayak papa dulu lah membandingkan kehidupan dengan dulu. Beda zaman. Kamu baik mereka yang sekarang ini lebih baik daripada kita yang dulu-dulu sebenarnya ya kan. Karena kemudahan-kemudahan mereka dapatkan. Nah, jika kita memiliki perhatian demikian, menanamkan Yoniso Manasikara dalam keluarga, kita memberikan perhatian benar, sikap batin yang benar kepada anak kita. C, gimana sekolah hari ini? Percakapan-percakapan sederhana itu kan sekarang hilang ya. Sedikit-sedikit, Pak, uang jajannya habis, dikirim dong. Ngomongnya lewat via WA loh. Padahal tinggal satu rumah. Sudah bertemu pas makan bersama sibuk sibuk pegang HP sendiri. Nah, ini kan kita tidak memperhatikan hal tersebut. Padahal sederhana tetapi bisa mendekatkan kita secara emosional ya. Nah, jadi cobalah diperbaiki tata cara dalam artian bimbingan, arahan kepada anak-anaknya. Ini pendidikan parenting yang didasari dengan Yoniso Manasikara. Bagaimana kita memperhatikan pasangan kita. Sebagai contoh, sekarang kan pada atas sila, maaf ya. Misalnya tidak atas sila. Kapan terakhir kali, misalnya kan mengelus kepala pasangannya. Setelah menikah udah tidak pernah lagi. Padahal kan hal-hal sederhana toh. Aduh, gimana sih misalnya pasangan saya ini. Aduh, masakannya enak sekali. Nah, pujian-pujian kecil sudah mulai lupa.
Sekarang kan lebih banyak GoFood. Sehingga mungkin juga istri jarang memasak. Nah, jadi perhatian-perhatian kecil jangan diabaikan. Mengucapkan selamat pagi, memberikan salam, itu juga penting. Itu perhatian kecil yang bisa mendekatkan kita secara emosional, kita bisa tumbuh berkembang di dalam kebahagiaan. Nah, jadi dalam Yonisio Manasikara kita praktekkan dalam sosial, mulailah dari keluarga. Nah, setelah dari keluarga, kita baru melihat lingkungan sekitar. Nah, perhatian, jika saat ini kita hanya fokus dalam membangun fisik, ya maaf ya, pasca berkembangnya media sosial, mudah sekali untuk penggalangan dana ya. Nah, tetapi pernah tidak kita amati, dari sekian ratusan yang di-share-share itu, kebanyakan membangun fisik. Lantas abai dengan sumber daya manusianya. Benar tidak? Lah, kita bangun fisik, sumber daya manusia kita abaikan, nanti siapa yang mampu merawat? Siapa yang mampu menjaga? Wihara besar tanpa aset, bagaimana nanti untuk perawatannya? Maintenance-nya bagaimana? Apakah selalu sebar brosur? Kan tidak demikian juga. Maka saya selalu menghimbau, bentuk perhatian kita kepada sosial, perhatikan pendidikan juga. Banyak Bapak Ibu, anak-anak di daerah itu tidak seberuntung anak-anaknya Bapak Ibu yang di kota. Maaf ya. Pingin sekolah SMA, terbentur ekonomi. Boro-boro mau bayar SPP bente. Untuk makan aja kita harus mengap-mengap misalnya ya, maaf ya. Nah, jiwa-jiwa misionaris di dalam Buddhis itu minim sekali. Senang membangun secara fisik, abai akan sumber daya manusia ke depannya mau seperti apa. Nah, maka dalam hal ini, bagaimana untuk menyeimbangi? Boleh tidak jadi soal, kita membuat tawaradana silakan. Tetapi pendidikan ini jangan sampai kita abaikan. Karena dalam Manggala Sutta kan disebutkan, bahu saca si panca. Memiliki pengetahuan luas dan berketerampilan itu berkah utama loh. Jadilah bagian dari misionaris-misionaris yang memberikan anak-anak di daerah ini mampu untuk sekolah. Paling tidak mereka lulus SMA. Sebab kalau mereka sudah lulus SMA, sudah ada sekolah-sekolah tinggi yang akan merekrut mereka. Karena kan sekolah tinggi tidak mampu merekrut ketika mereka sudah lulus SMP toh. Nah, kita butuh jembatannya sekarang. Siapa yang mau menjembatani Anda yang mau terlibat di dalam misionaris pendidikan? Ya. Jadi marilah kita memberikan perhatian. Yonisio Manasikara, sikap batin kita yang benar ini, lihat juga kebutuhan sosial bagaimana. Ketika pendidikan kita perhatikan, mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan, secara ekonomi pun mereka akan bangkit. Karena banyak sepengalaman kami keliling-keliling di beberapa daerah di Indonesia, itu juga umat Buddha kan tidak seberuntung-seberuntung di daerah-daerah tertentu toh. Nah, jika mereka tidak memiliki, anak-anak mereka tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, ya stagnan begitu-begitu saja. Ayo aktif ke wihara. Bante, kita sudah capek di ladang dari pagi sampai sore. Maaf, kita tidak ke wihara. Kami ya harus memaklumi hal demikian. Karena juga itu tuntutan hidup loh. Nah, dengan sekarang kita memiliki perhatian terhadap sosial demikian, bagaimana ya? Hadirnya kita ini mampu memberikan sumbangsi terhadap pendidikan. Hadirnya kita ini mampu memberikan sumbangsi terhadap ekonomi Buddhis yang kreatif. Kalau boleh jujur, Lombok itu, benar-benar dari Lombok ya. Lombok itu potensinya tinggi loh. Kita punya beberapa petani Buddhis itu ya punya kebun kelapa. Tapi pernah tidak di dalam pikiran kita jalin kerjasama lah dengan umat-umat Buddha yang ada di Lombok. Kita bikin virgin oil ya. Minyak kelapa kan lagi tenar toh. Jarang yang mau memperhatikan demikian. Kami butuh. Ya saya menyuarakan lah. Kami butuh relasi. Lah kalau hanya sekedar panen kita kumpulkan sudah habis di pengepul. Padahal kalau kita memberikan perhatian itu ya, kalau kita bikin virgin oil, ini kan bentuk perhatian juga ya, penerapannya di sosial Bapak Ibu ya. Kita mengambil daging kelapa itu, nanti sudah punya limbahnya itu ya.
apa ya bahasa Indonesianya ya? Tempurung itu ya. Itu kalau dibakar bisa jadi bikin briket. Nanti yang bagian luarnya kalau yang kreatif bisa dijadikan sapu. Berapa banyak kerajinan yang mampu diciptakan kalau kami punya relasi. Kalau hanya dibangunkan bangunan-bangunan, sumber daya manusianya nggak berkembang. Maka ayo, kita punya kesempatan Bapak Ibu ya. Punya kesempatan. Mari, jangan bantu selalu dalam bentuk fisik. Bantu dari sisi pendidikan dan ekonomi kreatif Buddhis. Karena kemarin juga sempat pergi ke salah satu tempat di Jawa Timur, perbatasan dengan Jawa Tengah, Kampung Ponorogo. Di situ juga umat Budanya kreatif. Terkendalanya bagaimana? Relasi lagi. Kalau ada umat-umat kota mampu menampung itu, mereka mengenalkan teman-temannya di kantor, ini ada loh produk begini, mau tidak bantu? Nah, itu juga menjadi pembicaraan saya ketika saya diantar dari Surabaya ke bandara. Ketemu umat juga, umat Bali tapi tinggalnya di Surabaya. Syukur sekali, saya ibaratnya mampu menceritakan itu, beliau tergugah. Oke Bante, nanti sekali waktu semoga ada kabar baik kami akan ke sana mensurvei tempatnya. Karena apa? Teman-temannya komunitas Katolik, mereka mengambil virgin oil itu. Mereka hanya memberikan label. Jadi dari sini distributornya, pihak mereka yang memberikan label. Tahu tidak cara kerjanya bagaimana? Ketika dipasarkan ke komunitas mereka, oke saya beli 3. Tapi barangnya saya tidak ambil ya, nanti kasih kepada yang lain. Bayangkan. Ayo di Buddhis, bisa tidak demikian? PR kita loh ya. Nah itulah bentuk perhatian. Jadi Yoniso Manasikara tidak hanya bagi diri kita sendiri, tapi bagaimana kita mengimplementasikan di sosial. Benar tidak? Betapa abainya kita tentang pendidikan, bahkan ekonomi masyarakat. Ekonomi Buddhis khususnya ya. Padahal saya yakin kok relasi umat-umat di kota tuh Bali lah, Surabaya, Jakarta tuh besar-besar. Nah bagaimana sekarang lirik lah beberapa daerah-daerah ini sekarang. Potensi sumber daya alam ada. Sumber daya manusianya minim. Kenapa minim? Karena pendidikan yang kurang. Lalu begitu mereka menghasilkan dari sumber daya alam, seperti kelapa, bahkan jambu mente. Itu apa? Selama ini jujur, di Lombok itu hanya berhenti di pengepul loh. Sudah mati harga, sudah. Ya kan? Jadi kalau ada yang pengusaha-pengusaha Buddhis ini mampu bergerak sedikit memberikan perhatian kepada ekonomi demikian, betapa berharganya, betapa membahagiakannya. Sehingga kedepannya wihara-wihara yang di daerah ini bisa mandiri dari hasil kreativitas yang mereka bisa lakukan. Nah, jadi dhamma itu tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi bagaimana dhamma itu kita praktekkan dalam kehidupan sosial, kita memberikan perhatian itu. Jadi di situ pun ada Yoniso Manasikara, sikap batin kita yang benar toh. Coba kalau kita ke daerah-daerah melihat demikian, kita paling senang, oh ini kurang apa wiharanya? Berhenti hanya melihat lingkup wihara. Tetapi pernah tidak kita mau menirik bagaimana kondisi sosial kehidupan masyarakat sekitar? Nah, dengan memahami lingkungan masyarakat sekitar, wah, sumber daya alamnya bagus ini. Kita tinggal butuh orang-orang tertentu nih, siapa yang mau mengelola? Ya. Nah, jadi dengan kita memperhatikan hal-hal sederhana semacam itu tapi sangat berharga loh. Itu sangat membantu umat Buddha. Jadi itulah doa Sabesata Bhawantu Sukhitata tercipta secara nyata. Ya. Jangan setiap selesai punya bakti Sabesata Bhawantu semoga semua bahagia, yang lain menderita, saya tutup mata. Kan tidak demikian toh? Nah, maka sekarang bagaimana benar-benar kita memiliki perhatian dengan sesama itu, kita awali dari diri sendiri, kemudian keluar dari diri sendiri ke sosial, mulailah dari keluarga, baru lihat lingkungan sosial kita. Sudah tidak kita memperhatikan pendidikan? Sudah tidak kita memperhatikan ekonomi masyarakat Buddhis kita? Jadi dengan keberadaan kita ini mampu berinovasi. Sekarang loh sudah zaman 2023, masa tidak pernah ada inovasi sih masyarakat Buddhis ya? Kalau bikin gebrakan itu expose saja di Instagram, expose saja di TikTok. Nanti kan orang bisa lihat toh, wah
kreatif nih, saya follow lah, ikutilah. Bahkan mereka juga bisa sumbangsi nanti. Nah, lalu saya mengerucutkan kembali ya. Bagaimana sekarang Yuniso Manasikara ini memiliki hubungan di dalam Padana Sutta. Ini bagian dari Anguttara Nikaya kelompok 4, Sutta ke-69. Nah, jadi Yuniso Manasikara ini jika kita korelasikan, menghubungkan dengan Padana Sutta, itu memang benar-benar kita memiliki perhatian seutuhnya bagi diri sendiri. Nah, di dalam Padana Sutta itu disebutkan ada 4 macam usaha, daya upaya benar yang perlu kita praktikkan. Ini pun tentu didasari dengan Yoniso Manasikara, sikap batin yang bijak, perhatian yang benar. Nah, di situ disebutkan adalah adanya Sangwara Padana, usaha untuk mengontrol. Ya kan? Mengontrol apa? Reaksi kita punya batin. Jadi begitu dihadapkan dengan jalan macet, sudah kontrol batinnya tidak? Apa selalu marah dengan menekan klakson mobil ya? Atau dengan respon kita menghumpat orang-orang yang seakan berkendara tidak baik? Nah, jadi ada Sangwara Padana. Ketika kita memiliki perhatian, sikap batin yang bijak, lalu kita menyadari bagaimana batin kita mau merespon itu, kita tidak jadi marah loh. Maka alih-alih Anda mau marah-marah, tarik nafas panjang saja. Hembuskan pelan-pelan, damai sekali ya. Tidak terbakar oleh amarah. Nah, jadi bagaimana ketika kita juga praktik meditasi dengan kita mau mengontrol kita punya sikap batin, aduh kesemutan. Lama sekali sih pimpin puja bakti ini. Enggak tahu ya. Ini udah 5 menit lebih nih. Oh, udah 10 menit jalan kok masih duduk nih. Hati-hati. Bikin kamu buruk baru tuh menggerutu ya. Nah, jadi kita mampu mengontrol reaksi batin kita. Karena dari 6 panca indera ini, begitu dia masuk ke dalam diri kita, kita punya pilihan. Menjadi bahagia atau tidak. Kalau ingin menjadi bahagia, jangan sampai memunculkan kemarahan, kebencian, bahkan iri hati, jengkel. Jangan sampai. Jadi kalau itu muncul, pilihan kita berarti ingin menderita. Nah, jadi dalam Padana Sutta pertama adalah adanya Sangwara Padana. Usaha untuk mengontrol. Mengontrol apa? Reaksi batin kita terhadap apa yang ada di luar diri kita. Di dalam diri ya mengontrol pikiran. Lalu yang kedua adalah Pahana Padana. Usaha untuk meninggalkan. Nah, jadi ketika kita sudah mampu mengamati dengan seksama reaksi batin-batin kita, ada kebiasaan hal-hal yang keliru, kebiasaan-kebiasaan yang terbiasa kita lakukan menyakiti orang lain. Nah, jadi kita berupaya untuk meninggalkan hal-hal buruk itu. Jadi dengan memiliki perhatian, sekarang kita perhatikan, kita mengevaluasi. Kalau mengevaluasi diri setahun itu terlalu lama waktunya. Evaluasi diri setiap hari lah. Sebelum tidur kita evaluasi diri, duduk sejenak, mencoba untuk mengingat kembali rutinitas yang sudah dilakukan. Kira-kira tadi saya ada keteledoran apa ya? Apa yang saya lakukan ya? Nah, dengan mau mengamati demikian, ya istilahnya juga berkontemplasi demikian, kita akan muncul kebijaksanaannya nanti. Oh iya, saya harus meninggalkan hal ini tidak baik. Nah, lalu yang ketiga adalah Bawana Padana, usaha untuk mengembangkan. Dalam setiap diri manusia, itu sudah ada nilai-nilai luhur yang jikalau dipraktekkan, jikalau dikembangkan, itu akan menumbuhkan kebahagiaan dimanapun kita berada. Ya, jadi nilai-nilai luhur ini pun butuh pemicu yang memang dari luar. Meta, karuna, mudita, dan UPK ini pun bisa tumbuh dan berkembang. Ini nilai luhur yang ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, jika kita punya perhatian dengan seksama, oh ini di dalam diri saya ada nilai-nilai luhurnya. Ada meta, karuna, mudita, UPK. Nah, maka dengan mencoba untuk mengembangkan itu bagaimana sekarang? Nah, sebagai contoh nih, yang atas sila kan tidak makan setelah siang hari ya. Apa manfaat secara sosial yang Anda dapatkan nantinya? Anda itu sudah menyelami sisi kehidupan mereka yang kekurangan makanan. Begitu Anda sudah merasakan, aduh lapar, ternyata menahan lapar nih cukup menderita. Cukup tidak nyaman kan bagi kita ya. Nah, kita sudah tahu rasanya demikian. Begitu Anda melihat nenek-nenek, kakek-kakek di luar sana, ketergugahan hati ini mudah. Aduh kasihan sekali. Itu kalimat metanya. Karunanya bagaimana? Dia mengambil makanan atau dia memberi sesuatu untuk nenek tersebut, untuk kakek tersebut, atau untuk anak-anak yang membutuhkan tersebut.
Jadi karena kita sudah berlatih kan ya, wah berlatih. Di situlah kita sudah bisa mampu menyelami sisi kehidupan yang orang tidak seberuntung kita. Setiap sore bisa menemukan makanan, hidangan, atau bahkan bisa membuka aplikasi Gojek untuk GoFood, tidak ya. Tapi kita lihat itu, waduh saya sudah merasakan ternyata kekurangan makanan begini ya. Nah begitu melihat mereka, pasti empatinya tinggi toh, ya. Nah jadi itulah praktek yang dilakukan ketika Atasila menghindari menahan diri untuk makan, minum setelah tengah hari, sosialnya begitu. Jadi begitu kita mengamati bahwa ada nilai-nilai luhur di dalam diri saya. Bagaimana meta, karuna, mudita, dan UPK ini bisa muncul dalam tindakan nyata. Nah, itu yang disebut dengan bawana padana. Jadi usaha untuk mengembangkan. Kita punya potensinya. Hanya saja kan kita harus mengimplementasikan toh, butuh penerapannya dalam kehidupan nyata. Nah, lalu yang terakhir, kalau sudah berbicara terakhir pasti ceramahnya mau selesai ya. Jadi akan ada senyuman-senyuman daripada Bapak Ibu. Ceramahnya mau selesai ini. Yang terakhir adalah anurakana padana. Ada usaha untuk melindungi. Kita sudah menumbuh kembangkan kualitas baik, lindungi kualitas itu. Jangan sampai karena circle-nya tidak baik ya, itu malah membuat kualitas-kualitas baik kita menjadi menurun. Di dalam dunia pekerjaan, hidup berorganisasi sekalipun, tidak selalu kok apa yang kita pandang benar dipandang benar oleh orang lain. Kita sudah berlaku baik, tapi masih disalahkan. Begitu kita berbuat baik, lalu ada cemooh atau ada celaan dari orang lain, lantas kita berhenti berbuat baik, kalah Anda dalam kebaikan. Ya, tugas kita fokuslah berbuat baik itu. Inilah yang disebut dengan arakana padana. Jadi ada upaya kita melindungi kualitas baik itu. Kendati orang berkata apa, kita masa bodoh. Dalam artian masa bodohnya bagaimana? Saya fokus terhadap kebaikan itu. Dia mau berbicara buruk, itu kan dia membangun potensi karma buruk yang baru bagi diri mereka toh. Tetapi kalau kita respon, kamu ini nggak lihat saya ini berbuat baik loh. Kamu lihat dari sisi mana? Hati-hati ya, begitu Anda mengatakan hal demikian, kesombongan muncul loh. Saya udah berbuat baik, tapi masih saja dibicarakan tidak benar. Aduh, ego ya main di situ. Nah, maka alih-alih kita mau merespon semua dengan negatif, dengan memiliki Yonisio Manasikara, kita mampu melindungi diri kita. Kesehatan mental diri sendiri jauh lebih penting, ya, daripada untuk mengurus apa kata orang. Nah, sehingga dalam hal ini itulah ketika kita memiliki perhatian dengan benar atau sikap batin yang bijak, ya, saya mencoba untuk mengkorelasikan dengan Padana Sutta ini yang lebih untuk membuat kita mampu menumbuh kembangkan kebijaksanaan itu tentu melalui praktek-praktek kehidupan keseharian. Jadi, izinkan saya menyimpulkan ya Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Yonisio Manasikara ini tidak hanya kita praktekkan ketika kita meditasi duduk, atau meditasi berjalan, atau kegiatan meditasi dengan sikap pose tubuh lainnya. Tetapi, Yonisio Manasikara, sikap batin yang benar, perhatian yang benar ini, perlu kita praktekkan juga dalam kehidupan keseharian kita. Karena itu sangat menolong sekali. Bagaimana kita melihat dengan bijak, bagaimana kita mendengar dengan bijak, bagaimana kita merespon segala sesuatu yang di luar ini, supaya tidak membuat batin kita terbakar. Tidak sampai melihat terbakar, mendengar terbakar, ya. Jadi kita mampu mengontrol kita punya batin, kita punya sikap mental. Lalu dengan memiliki Yonisio Manasikara, paham akan kebutuhan diri sendiri, kita paham akan kebutuhan keluarga, pasangan kita, paham juga akan kebutuhan anak-anak remaja di dalam lingkungan sosial. Mau memperhatikan pendidikan, mau memperhatikan ekonomi Buddhis, ekonomi kreatif. Nah lalu ketika kita mengimplementasikan Yonisio Manasikara dengan Padana Sutta, ada usaha kita untuk mengontrol batin kita. Ada usaha kita untuk meninggalkan hal-hal yang buruk. Ada upaya untuk kita menumbuh kembangkan nilai-nilai luhur, meta, karuna, mudita, UPK. Lalu ada upaya kita untuk melindungi. Jangan sampai hanya kata-kata orang yang membuat berita-berita yang terkadang tidak benar membuat saya surut dalam kebajikan. Ya, Anda tidak pernah salah. Ketika berbuat baik, Anda tidak pernah salah kok. Asalkan perbuatan baik itu dilandasi dengan pengertian benar, ketulusan dan kerelaan. Perkara orang mau berkata apa,
itu tidak akan membuat kita surut dalam kebajikan. Anda tidak pernah salah, yang salah mereka. Karena mereka diselimuti oleh apa? Iri hati. Dia tidak sanggup, ya. Kebencian. Karena dia ingin dikenal. Nah, Anda ingin dikenal kok tidak mau berbuat baik misalnya kan? Jadi begitu ya. Demikian sharing damai yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kiri Sabe Sataba untuk Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.